Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusuhan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung yang menurut masyarakat disebut kampung mati. Lokasi kampung yang akan kami datangi ini memang cukup jauh dari kampung tetangganya atau kampung yang penuh keramaian. Lokasinya pun memang berada di tengah hutan dengan medan yang cukup ekstrim. Sebelumnya kami mohon maaf karena video kali ini banyak goyangan-goyangan ya dikarenakan jalan menuju kampung mati, terutama di kampung-kampung pedesaan ini banyak yang rusak, berlobang-lobang, makanya seperti goyangan janda. Kami sengaja tidak menstabilkan kamera kami agar kalian bisa ikut merasakan guncangan-guncangan hebat saat berkendara melewati jalan pedesaan ini. Memang sih sepanjang perjalanan kami ini banyak aspal yang terkelupas dari dasarannya. Mungkin semoga tahun depan jalan pedesaan di wilayah ini semulus paha janda. Kembali ke poin utama, yaitu menuju ke kampung mati yang berada di tengah hutan, dikelilingi oleh sungai-sungai besar. Maka tak heran kampung yang akan kami datangi ini memang terisolir, sehingga itu menjadi salah satu alasan kenapa penduduknya enggan tinggal berlama-lama di kampung tersebut. Lambat laun maka mereka pergi meninggalkan kampung kelahirannya dan saat ini menjadi kampung mati. Bahkan menurut informasi yang kami peroleh, di kampung tersebut tidak mendapatkan instalasi listrik dari PLN, namun masyarakat di kampung tersebut menyalurkan listrik di kampung tetangga dengan membawa kabel sendiri yang jaraknya cukup jauh. Sedangkan warga yang kurang mampu, mereka dalam penerangan di rumahnya hanya menggunakan lentera dari minyak tanah. Namun untungnya di kampung yang akan kami datangi ini sudah ada sumber mata air bersih, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air minum, mandi, memasak sudah tersedia. Bagi kalian-kalian yang penasaran akan lokasi kampung yang akan kami datangi ini, atau yang masyarakat sebut dengan kampung mati, ikuti terus perjalanan kami ya, karena di dalam Google Map ataupun di dalam peta tidak ada.
Bila kalian pengen datang ke lokasi kampung yang akan kami datangi ini, silakan ajak salah satu warga yang mengetahui lokasinya, karena lokasinya ini banyak jalan percabangan serta medannya cukup berat. Tak hanya medan hutan, namun juga area persawahan. Untung saja kami diantar sama bapak-bapak yang ada di depan kita ini, karena apabila tidak diantar pastinya kami akan kesasar, karena ini bukan tempat kami. Menurut informasi pula, kami mendapatkan kabar bahwa di kampung yang akan kami datangi ini juga dulunya pernah ada bangunan pondok pesantren. Namun sayangnya santri-santrinya sudah hilang entah kemana, ataupun mungkin bisa jadi pindah ke pondok pesantren yang lebih ternama. Tepat di pertigaan depan kita ini nantinya kita akan berbelok kanan. Kalau belok kiri menuju kampung-kampung yang lumayan jauh. Namun untuk menuju Kampung Mati kita harus melewati jalan Rabacor yang sempit seperti di hadapan kita ini. Coba kalian perhatikan di sebelah kanan kami ini banyak sekali tiang-tiang penyangga kabel. Nah, seperti inilah masyarakat Kampung Mati yang menyalurkan sumber energi listrik desanya ke kampung yang lainnya. Nah, sekarang kita sudah transisi jalan dari mula jalan Rabacor, sekarang jalan tanah, yang mana saat musim penghujan jalan ini sulit dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Padahal jalan ini merupakan akses jalan satu-satunya menuju ke Kampung Mati yang akan kami datangi ini. Coba kalian bayangkan apabila anak-anak kalian ataupun anak didik kalian saat berangkat ke sekolah melewati jalan ini di musim penghujan. Mungkin mereka nggak jadi berangkat sekolah karena terpleset sehingga baju mereka penuh lumpur. Tepat di ujung mata kita ini atau yang kalian lihat sudah tampak pepohonan hutan, dan disitulah batas pintu masuk menuju Kampung Mati yang berada di tengah hutan, dan kini tidak ada penduduknya sama sekali. Meski tidak ada penduduknya, namun di kampung tersebut masih ada sisa-sisa peradaban kehidupan yang dulunya sangat ramai, guyub rukun agawe santosa. Beberapa ratus meter kita akan memasuki kawasan hutan yang mana kita ini sudah meninggalkan area persawahan, dan tepat di hadapan kita ini merupakan jalur atau jalan menuju ke Kampung Mati.
Di sini merupakan batas area persawahan serta batas wilayah hutan. Sebenarnya kita bisa menggunakan kendaraan roda 2, namun medannya seperti ini. Jadi bagi kalian-kalian yang tidak terbiasa melewati rute seperti ini, mending kalian jalan kaki saja. Menurut informasi, jalan menuju Kampung Mati ini kita harus melewati 2 jembatan. Yang pertama melewati jembatan permanen yang mana kendaraan roda 2 bisa melaluinya. Namun yang terakhir melewati jembatan dari bambu sehingga harus dilewati dengan jalan kaki. Kalian cukup mengikuti jalan setapak menuju ke Kampung Mati, dan bila malam hari di sekitar sini sudah ada penerangan jalan umum yang kabelnya atau listriknya disalurkan di kampung yang jauh. Dulu di jalan inilah sering orang berlalu lalang, terutama saat pagi dan sore hari, yang mana keceriaan anak-anak sekolah berangkat melewati jalan ini. Namun kini tak ada orang yang melewati jalan ini karena seluruh penduduknya telah tiada. Dulu di Kampung Mati ini sering terdengar lantunan-lantunan santri-santri membaca kitab suci Al-Quran. Bahkan kumandang azan pun sering berkumandang di setiap jam-jam waktu sholat. Namun kini sudah tidak ada aktivitas seperti itu. Kampung Mati yang akan kami datangi ini memiliki sejuta cerita, sejuta kenangan bagi penduduk kampung tersebut. Mungkin bagi para penonton yang pernah mendatangi lokasi Kampung Mati ini, silakan komen di bawah video ini. Selanjutnya kami akan meneruskan perjalanan. Nah, perjalanan ini kita menelusuri hutan dengan jalan kaki, yang mana ini jalan dulu yang sering digunakan masyarakat Desa Sumbulan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, entah itu pergi ke sekolah, entah itu pergi ke pasar, ataupun bertani. Mereka melewati jalan setapak seperti ini dengan medan perbukitan dan dikelilingi hutan jati serta bambu ya. Ini lokasinya memang di area perbukitan, ini jauh dari pusat keramaian maupun pusat perbelanjaan, bahkan pusat kesehatan pun juga cukup jauh, sehingga masyarakat sini kalau ke pasar itu bisa sampai 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Namun bila ada yang sakit itu sampai ditandu. Coba kalian bayangkan ya, kalau istri kalian sedang melahirkan, posisinya mau brojol, nah ini melalui medan seperti ini, apalagi kalau musim penghujan. Nah itu jembatan untuk menuju ke
kampung sebelah. Melalui kampung sebelah atau jalan menuju ke arah kampung-kampung yang ramai. Nah, ini tuh. Oh, ini nah ini akses satu-satunya menuju kampung seberang ya. Akses satu-satunya menuju kampung seberang, yang mana sempat dibangun jembatan permanen, namun mungkin kurang kendala biaya atau dana ya. Sehingga nggak jadi, makanya dibangun jembatan. Nah, ini seperti ini jembatan Shiratul Mustaqim. Aduh. Nah, kita mencoba meniti jembatan ini. Di bawah ini adalah sungai yang cukup dalam. Nah, ini biasanya anak-anak sekolah zaman dahulu itu sulit ya, apalagi kalau musim banjir. Ini bergoyang-goyang seperti goyangan janda loh. Ini mengerikan ini sekali ya, bergoyang-goyang ini. Nah, selanjutnya ini akses menuju ke kampung seberang dengan medan yang seperti ini kawan. Dengan medan seperti ini. Jadi kendaraan sepeda motor mungkin hanya sampai sini ya. Untuk selebihnya nanti ya di sana. Nah, itu jalan menuju kampung seberang. Nah, ini salah satu rumah dari Kampung Sumbulan. Lokasinya memang di pematang sawah, dekat pematang sawah milik masyarakat. Namun sudah sejak lama kampung ini ditinggalkan penghuninya. Nah, ini tampak rumah masyarakat desa Sumbulan ini yang sudah terbengkalai, sudah lapuk ini ya, sampai ditumbuhi rerumputan. Sebenarnya cukup luas ya, cuma akses jalannya saja yang kurang memadai infrastrukturnya, sehingga ditinggalkan penghuninya. Selanjutnya kita mencoba melihat area sini, keliling sini, yang konon katanya juga ada sebuah pondok pesantren. Sisa-sisa kejayaan atau kehidupan kampung di Sumbulan ini dengan medan yang seperti ini. Nah,
Sebenarnya tak hanya rumah-rumah permanen saja, namun ada rumah yang terbuat dari papan kayu jati, namun mungkin sudah lapuk ya, atau mungkin sudah dia ambil sama pemilik rumah. Nah, ini rumah limasan ya, rumah limasan. Di situ juga ada sumur. Nanti kita coba lihat tuh. Nah, ini kita coba masuk ke area sini. Assalamualaikum lah. Rahayu Mbak. Nah, ini rumah-rumah limasan ya. Padahal masih kokoh, masih bagus ini loh ya. Nah, terus di situ juga ada kamar mandi. Ada kamar mandi. Yang jelas nanti kita coba lihat. Di sini kita menelusuri dengan wanita. Nah, mungkin itu ya di depan bangunan, bekas bangunan pondok pesantren. Ini lokasinya di tengah hutan loh ya, tengah hutan, namun di situ itu jurang. Di situ tuh jurang. Nah, ini. Kawasan hutan. Ini sawo kecil ini ya. Nah, ini bangunan pondok. Bekas pondok para santri-santri yang datang ke sini. Nah, ini bambu-bambu mungkin mau bangun rumah terus nggak jadi nih ya. Tepat di hadapan kita ini merupakan sumber mata air, yaitu berupa sumur tua. Untuk lebarnya cukup lebar sekali ya, yang mana ini dulu digunakan para santri-santri buat mengambil air guna buat wudhu atau bersuci diri. Dan di sini masih ada bekas-bekas dapur serta ada tempat wudhunya.
Walaupun sudah lama ditinggal para penduduk kampung serta ditinggal sama para santri ataupun santriwati, namun tempat wudhu ini serta masjid yang ada di hadapan kita ini masih digunakan oleh warga dari luar desa yang memiliki tanah pertanian atau sawah di dekat kampung mati ini. Sebelum kami melihat isi dalam masjid ini, ternyata di sini ada bekas baju-baju dari perguruan silat serta karate. Mungkin pondok pesantren yang ada di tempat ini juga mengajarkan bela diri. Di sini pula masih terdapat sebuah beduk serta kentongan di mana digunakan sebagai alat komunikasi pertanda sudah saatnya masuk ya, waktunya ibadah. Perlahan-lahan langkah kami memasuki kawasan dalam masjid. Ternyata masih ada toa serta lemari tempat menyimpan kitab suci. Bahkan masih ada kitab suci yang masih tergeletak di atas kursi dan terlihat masih bagus-bagus. Mungkin inilah dulu sering masyarakat luar mendengarkan lantunan-lantunan dari ayat-ayat suci kitab Al-Quran saat zaman dahulu. Di dalam masjid ini juga masih tersimpan sebuah mimbar yang masih kokoh, dulu digunakan sebagai khutbah sholat Jumat maupun sholat Idul Fitri. Dan selanjutnya di sini pula masih ada karpet-karpet tempat alas orang-orang melakukan sholat di masjid ini. Selanjutnya kami akan melihat di bagian belakang masjid ini, yang mana ada sesuatu yang menarik hati kami. Entah itu apa yang bikin kami penasaran di area belakang masjid ini, dan tampak ada sebuah rumah. Entah itu rumah apa, yang jelas kita akan menuju ke sana. Langkah demi langkah kami mendekati area lokasi belakang masjid, dan kami penasaran di dalam rumah ini. Ternyata ada sesuatu hal yang bikin kami merinding. Tampak ada sebuah nisan terbuat dari kayu. Namun kami juga masih penasaran. Oh, ternyata di sini area makam khusus keluarga. Tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara dari rekan kami saat dia berada di posisi belakang, dan kami mencoba mengikuti rekan kami ini. Ternyata di bagian belakang ini tampak banyak sekali pemakaman umum. Mungkin ini digunakan masyarakat kampung mati ini dulu saat ada yang meninggal. Melihat batu nisan yang ada di area makam umum di kampung mati ini, kemungkinan dulu masyarakat sini cukup padat ya. Coba kalian perhatikan. Ini menjadi bukti bahwa kampung mati Sumbulan ini memang dulu pernah
ada kehidupan. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita coba tanya-tanya sama masyarakat yang berada di area persawahan di sekitaran Kampung Sumbulan ini. Pak, badhe tanglet. Nggih. Niki dusun Sumbulan nggih. Nggih. Terus mboten enten penduduke leres niku. Nggih. Ke tahun pinten niku, Pak? Pun enten asale anu pindah keng mriki pun dangu. Pun dangu. Mbon. Enten pirang griya mriki? Riyen kathah, Enten sedasa? enten riyen Lebih nggih. lebih. Terus niku pindahe kena napa niku, Pak? Pindah niku nggih sing setri tumut jaler tumut setri ngoten niku. Terus niku napa radosane mboten penak? Ratusan kados ngoten niku wau. Berarti nek badhe ten sekolah niku nggih kewuhan nggih. Nggih. Terus nek misale masyarakat sian mriki sakit ngoten niku utawa mbabaraken radosan koyo ngoten mosok dipikul niku. Nggih ratusan niku gendalan. Mungkin dalek radosan niku nggih. Napa dinas napa pejabat mboten enten sing apa ndadakaken radosan niku. Dibenahi lah radosane. Nek dibenahan napa anu, Bang? Napa niku pun damel napa niku lewat beto wasul pantun niku nggih momot malih. Ngoten niku. Kan ratusan saben. Nggih, nggih. Bekne napa dibobolaken tembus pundi mboten saged. Nggih biasane medale mriki. Monggo. Nggih, monggo matur suwun nggih. Nggih. Mboten enten tiange napa? Kosong nggak udah pindah-pindah loh. Oh, tahun pinten niku, Pak? Lah pindah. Nggih. Ya sekitar tahun ya ada 5 tahun sing kepungkur. 5 tahun. Ya, 5 tahun kepungkur. Lah napa pindah, Pak? Akses jalannya Akses jalannya susah susah. pergi ke sekolah anak. Listrik wonten, Pak? Anaknya sekolah kan penting juga. Listrik wonten. Ada tapi yang nyalur aneh. Nah, Oh. listrik jane saged diatur. Oh, cuma nyambung wonten. Nyambung nggih, nyambung. Nggih pun sae. Banyu nggih menak, sumure enten. Cuma radosan Dosan kali listrik nggih. kalihan. Ya sing otomatis dalane kuwi. Nggih, nggih. Mriki apa nek saking peken niku tebih napa, Pak? Ya biasa lah yang pekening ya biasa. Tapi kan jalan-jalan buntu nggak ada penerusnya. Ya cuma gaduk itu wis. Balik kudu balik rene neh. Nggih, nggih. Saiki wis dadi Trabasan ngidul nang sebelah. Teman tengali mriku mungkin nak wonten mengidul wonten enten Trabasane nyemplung ngapa mungkin enten sasake ketigane sasake. Tapi nggih dalam setapak mawon Nggih. sepeda motor dereng iso. Nggih. Berarti melampah nggih nggih. Nggih. Terlebete. Nggih mulai kengki medarika. Nggih. Pamo ajeng mriku gek urus engko mboten bawa sepeda motor arep ngidul niku nggih mboten iso kedah balik mriki. Nggih, nggih. Terlebih dulu yang waktu 5 tahun kepungkur, urung ratane urung dimakadam kan, lebih susah. Berarti tasih Udan, breset-breset nggih. nggih, izin banget. Napa malih nek bek enten tiyang sakit utawa Lek omah enten mriku nggih kedah medal mriki, napa sakit kan pun mboten enten omah. Lah nggih siyen paling berarti nek enten tiyang apa sakit niku berarti dipikul nggih. Nek pas radosane mboten penak ngoten nggih. Nggih, nggih. Nggih susah katanya medal kemane pindah-pindah. Jane pun tak pun ngrembaka mbiyen pun dadi papan rejo daten pondoke barang biyen. Nggih. Seperti kula cilik tasih ngerti pondoke kuwi no ngerti kula. Tapi ya ngene ku lambat laun kok dari peredaran zaman. Nggih. Kok pondokane mboten diterusaken niku kan eman. Sangka penerusnya mungkin pilih jadi sekali asal jodoh nang mriku wis terus nggene sing wedok niku mungkin lanang ngoten. Sing wedok nggih pindah mriku. Sing asli kelahiran niku nggih pindah sami teng Sejanjang mriku lho. Sing asli kelahiran niku. Saniki kantun putu-putu. Oh. Nggih. Putu. Bedhe siyen nemen nggih. Nggih, tapi ditingali mawon kantun kene mriku. Jane men gone menak asri. Asri. Setren nggih kaya setren kaya dene ning anu ngoten asri. Nggone. Nggih pun Pak, kula tak mriko riyen nggih. Matur suwun, Pak.